Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa di channel Dakwah Solo. Kali ini kita bersama Ustadz Erik. Bagi pemirsa semuanya, mari kita simak apa yang akan disampaikan Ustadz Erik. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum. Bagaimana kabarnya Ustadz Erik? Waalaikumsalam. Alhamdulillah Ya. sehat Mas. Gih. Gimana antum? Sehat nggak? Alhamdulillah sehat dan sangat bahagia karena bisa bertemu antum. Alhamdulillah. Masya Allah. Begini Ustadz, mungkin kali ini kita mau ngobrol-ngobrol ya yang sering terjadi dalam kehidupan keseharian kita. Kita sebagai umat muslim kan sering mendengar kata Nabi dan Rasul gitu. Dan semuanya saya rasa tidak hanya di Islam saja ya, pasti ada Nabi dan Rasul. Nah, tapi kita konteksnya dalam hal ini kan Islam. Yang jadi pertanyaan kan, kenapa harus ada Nabi dan Rasul? Pertanyaan yang menarik. Tapi sebelumnya saya ingin menyapa teman-teman sekalian yang ada di rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, pertanyaan yang begitu menarik Mas ini. Jadi kenapa harus ada Nabi dan Rasul? Kan begitu ya. Jadi ini pertanyaan yang sebenarnya mendasar bagi kita. Karena kita itu sebagai seorang muslim, syarat pertama kita masuk Islam itu kan syahadah ya. Iya. Syahadatain, dua persaksian. Yang pertama yaitu asyhadu alla ilaha illallah, dan selanjutnya kan mengakui bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu adalah abduhu wa rasuluh. Jadi hamba dan utusan. Iya. Rasul seperti itu. Jadi begini, korelasinya antara kenapa harus ada Nabi dan Rasul yang diutus oleh Sang Pencipta, kan begitu. Iya, kita itu di dunia ini diberikan khosiat oleh Allah, yakni ghorizah atau naluri. Salah satunya adalah naluri beragama. Ghorizatut tadayyun. Ada orang yang hidup di tengah hutan, jauh daripada peradaban manusia modern. Tapi mereka pun juga punya mengekspresikan, setiap orang beda-beda. Ada yang menyembah matahari, ada yang menyembah bulan, batu, nenek moyang, kuburan, dan itu adalah wujud daripada ghorizatut tadayyun. Jadi naluri di dalam beragama. Karena itu sudah naluri yang Allah khasiatkan kepada kita. Nah, kalau kita bahas terkait naluri beragama ini, sebenarnya naluri ini tidak boleh diserahkan kepada manusianya sendiri. Kan wujud daripada naluri beragama atau ghorizatut tadayyun ini, bagaimana kita itu mempunyai hubungan kepada Al-Khaliq, kita itu makhluk, mempunyai hubungan kepada Sang Pencipta kita. Ketika kita ingin menyambung hubungan tersebut kan, ketika diserahkan kepada manusia sendiri beda-beda. Oh iya. Tidak boleh menggunakan hawa nafsu manusia. Seperti itu. Maka tidak boleh sembarangan. Inilah ya. Sebelum ke itu ya, semua yang ada di dunia ini adalah makhluk ya. Semua yang ada di alam semesta ini adalah makhluk. Pohon, manusia, hewan, apapun itu adalah makhluk. Langit dan sebagainya itu makhluk yang Allah ciptakan. Maka tidak mungkin Allah itu dengan kemahasempurnaannya, Allah disebut Allahus Somad, semuanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Allah misalkan ya, kita itu mau beribadah kepada Allah, harus sesuai dengan maunya Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah tidak turun menampakkan diri kepada, ketika Allah itu menampakkan kepada manusia, berarti Allah itu bergantung kepada waktu dan tempat, karena semua yang ada di dunia adalah makhluk. Maka Allahus Somad itu. Jadi semua harus bergantung kepada Allah. Maka tidak mungkin Allah itu mewujud di alam semesta ini. Berarti kita itu membatasi zatnya Allah itu. Karena Allah tidak terbatas, sementara semua yang ada di alam ini terbatas. Kan begitu ya. Jadi maka ketika kita ingin menyambung hubungan kita kepada Allah, harus ada orang, harus ada utusan, harus ada nabi yang memang utusan itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah perspektif inilah yang dinamakan nabi dan rasul, seperti itu ya.
Berarti memang harus ada penyampai yang bisa menyampaikan kepada kaum tersebut. Karena Betul. kalau bukan bagian dari, misalnya bukan bagian dari manusia, katakanlah malaikat secara langsung, ya kan beda zatnya akhirnya dia juga, atau bahasanya kan juga kesulitan, maka harus dari manusia itu sendiri kan Betul. ya. Ketika tidak mungkin kita itu bisa mengetahui sesuatu hal yang ghaib itu karena Iya. manusia itu terbatas. Kalau kita tarik ke Allah ya, perkataan Allah di dalam surah Al-Jumu'ah ya, ayat kedua ya. Allah sampaikan wallazi ba'atsa fil ummiyina rasulam minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim. Jadi wallazi ba'atsa fil ummiyina rasulam minhum. Jadi dialah Allah yang mengutus ya, mengutus rasulnya ya ummiyin. Jadi mengutus rasul yang ummi, tidak bisa baca, tidak bisa tulis begitu ya. Minhum dari kalangan manusia sendiri itu. Allah mengutus rasul yang ummi dan dari kalangan manusia biasa ya. Yatlu alaihim ayati wa yuzakkihim, dan nabi dan rasul ini yang akan membacakan ayat-ayat Allah dan menyucikan jiwa-jiwa manusia tadi ya. Jadi wallazi ba'atsa fil ummiyina rasulam minhum yatlu alaihim ayati wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Rasul ini akan mengajarkan kepada umatnya tadi kitab wal hikmah. Yang di sini yang dimaksud kitab itu adalah Al-Qur'an ya, hikmah itu adalah Al-Hadis. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengutus rasulnya yang ummi dari golongan manusia sendiri diberikan bekal. Bekalnya apa itu? Bekalnya adalah Alkitab, Al-Qur'an, wal hikmah atau Al-Hadis. Nah, jadi seperti itu. Yeah. Berarti membawa apa yang disampaikan Allah di dalam Al-Qur'an dan juga Al-Hadis ya. Itu fungsinya kenapa harus ada nabi dan rasul, untuk menyampaikan kepada manusia seperti itu. Betul. Jadi seperti itu. Kalau kita ini lagi Al-Quran, apa itu Al-Quran? Al-Quran adalah kalamullah, perkataan Gusti Allah kalau bahasa kita ya. Jadi Al-Quran itu adalah kalamullah. Sedangkan Al-Hadis itu ada hakikatnya, Al-Hadis itu adalah juga dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa diartikan bahwa Al-Quran itu dari Allah, hadis itu dari Nabi. Tidak seperti itu. Al-Hadis itu sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Perkataannya, qauliyah, ya, fi'liyah, perbuatannya, takririyah, diamnya atau persetujuannya Rasul itu disebut sebagai hadis. Tapi juga harus diingat di dalam An-Najm ya, itu dikatakan oleh Allah in huwa illa wahyu yuha. Perkataan yang dikeluarkan oleh Rasul Muhammad SAW itu tidak keluar melalui perkataan itu adalah wahyu. Jadi apa yang dikerjakan Rasul itu semuanya dituntun daripada wahyu itu sendiri ya. Bukan atas kehendak Rasul sendiri ya. Illa wahyu yuha, kecuali wahyu. Al-Qur'an bedanya ya. Al-Qur'an ya lafdon wa maknan minallah. Al-Qur'an itu lafaz dan maknanya berasal daripada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan al-hadis ya lafdon min Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, lafadznya itu dari Muhammad, tapi maknan minallahi taala, maknanya berasal daripada Allah Subhanahu wa taala. Tapi hakikatnya Al-Qur'an dan Al-Hadis itu berasal daripada Allah. Mungkin itu. Oh iya, begitu ya tadi ya. Berarti itu tadi hakikat Quran dan hadis itu seperti itu tadi ya tadi ya. Jadi tahu saya pemirsa. Ya sebelumnya kan ya masih kayak orang-orang umumnya masih bingung. Terus penjelasan Ustadz Erik lumayan memberikan saya pemahaman yang baru yang mencerahkan. Gak lumayan sih, sangat bagus. Alhamdulillah. Ya, jadi begini selanjutnya Ustadz. Itu tadi kan hakikat Al-Quran dan hadis ternyata seperti itu ya. Lalu apa dampaknya kalau kita nanti mengikuti Al-Quran itu atau Al-Hadis itu diaplikasikan secara sempurna dalam kehidupan kita? Kan tadi sudah tahu ya, karena Al-Quran dari Allah, Al-Hadis pun sebenarnya juga dari Allah meskipun menggunakan lafaznya dari Nabi Muhammad SAW kan begitu. Nah, jadi pertanyaan berikutnya kan, berarti ketika kita umat Muslim ini harus menjalankan Al-Quran dan Hadis, itu nanti dampaknya apa bagi kita kan? Ini pertanyaan yang menarik ya. Jadi sebelum ke itu,
di dalam surah Al-Baqarah ya, kita perkuat lagi terkait apa itu Al-Quran. Kita perkuat lagi dengan beberapa referensi yang insya Allah ini kuat begitu. Ya. Di dalam Al-Baqarah ayat kedua, zalikal kitab la raiba fi. Jadi Allah sampaikan, inilah kitab, inilah Al-Quran, kata Allah, la raiba fi, yang tidak ada keraguan di dalamnya. Maka Al-Quran itu disebut sebagai Al-Furqan, pembeda antara al-haq dan al-batil. Maka la raiba fi, tidak ada keraguan di dalamnya. Lanjutkan, hudal lil muttaqin. Al-Quran ini adalah kitab yang tidak ada keraguannya, dan ini adalah petunjuk bagi orang-orang yang muttaqin, bertakwa. Jadi Al-Quran itu adalah petunjuk. Ini misalkan Mas Aji, kita itu beli TV. Ya, gimana? TV baru ya. Okay. Antum beli TV bekas atau baru? Ada yang bekas, ada yang baru. Anggaplah baru. Anggaplah baru. Jadi ketika kita beli TV baru, kebanyakan elektronik lah ya. Iya. Akan ada boxnya. Iya, betul. Di dalamnya ada apa? Selain TV-nya? Ya, ada mungkin remote, ada mungkin kabel-kabel, juga ada buku manual panduan. Ya. Manual book atau buku petunjuk. Ya. Siapa? Pertanyaannya, siapa yang membuat buku petunjuk? Misalkan TV. Ya, pabriknya kan. Pabriknya yang membuat TV. Kan begitu. Betul. Oke. Sekarang manusia itu yang membuat siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah ketika menciptakan manusia itu juga diberikan manual book atau buku petunjuk. Bagaimana manusia ini harus, bagaimana yang dikerjakan di dunia ini harus sesuai dengan seperti TV. TV, ini speaker, ini kabel, ini power, dan sebagainya itu ada. Ketika kita mau menggunakan TV secara baik harus sesuai dengan manual buku petunjuk. Manusia ketika mau baik itu harus sesuai dengan buku petunjuk. Maka zalikal kitab la raiba fi. Inilah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya. Di dalam Al-Qur'an itu ada dua hal, perintah dan larangan. Namanya perintah ya untuk dikerjakan, namanya larangan untuk ditinggalkan atau dihindari. Betul ya. Jadi seperti itu. Maka Al-Qur'an itu membawa, atau al-hadis juga sama, itu membawa syariat, aturan, perintah dan larangan. Inilah yang dimakan syariat di dalam Islam. Syariat yang sempurna dari yang maha sempurna. Jika kita ingin selamat di dunia ini yang akan berdampak nanti di akhirat. Saya mau tanya ke antum, Mas. Oke, gimana, Tat? Ketika kita ke beli bakso, misalnya ya, antum ya beli bakso, itu kita pesen setengah porsi bisa nggak? Kita request setengah porsi itu misalkan. Kita nggak mau mie-nya, cuma pentol baksonya aja. Bisa nggak? Bisa, gitu? Bakso kosongan kan. Oh, kalau antum bakso kosongan ya. Seperti itu. Jadi kalau kita mau pesen bakso, kita mau pesen mie ayam, itu kita bisa pesen setengah porsi. Tapi kalau masalah Islam itu tidak bisa didiskon atau setengah porsi. Nggak bisa setengah-setengah ya? Tidak bisa setengah-setengah. Kalau Islam sekalian, kalau kafir ya kafir sekalian aja. Nggak itu. Bisa setengah Islam setengah kafir kan? Ya lazina amanu udkhulu fis silmi kafah. Jadi selesai. Kafah. Yang namanya Islam itu adalah kafah ya. Di dalam ini juga dikatakan bahwa wa ma atakumur rasulu fakhuzuhu wa manahakum anhu fangtahu. Jadi apa yang diperintahkan oleh Rasul itu diambil, apa yang dilarang tinggal. Namanya perintah ya untuk dikerjakan, namanya larangan untuk ditinggalkan. Selanjutnya itu. Maka juga kalau kita kaitkan di ayat lain, fahkum bainahum bima anzalallah. Jadi berhukumlah kalian di antara dengan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala tattabi ahwa'akum, dan tinggalkanlah hawa nafsu kita. Jadi takwa itu secara garis besar adalah ya, takwa itu secara garis besar adalah ikut aturannya Allah apapun itu dan meninggalkan hawa nafsu kita. Contoh Mas, ini kita kan sedang di bulan Ramadan ya, di bulan puasa. Siang harinya kita mau makan, karena itu bulan Ramadan kita paham, kita tahan dulu. Hawa nafsu kita harus kita turunkan dulu. Untuk ikut aturannya Allah ini ditunggu dulu sampai maghrib begitu kan, seperti itu. Jadi ini harus, takwa itu adalah fahkum bainahum bima anzalallah wala tattabi ahwa'akum. Kalau kita ngomong takwa tetapi masih mengedepankan hawa, itu belum takwa. Itu belum takwa. Apalagi kafah, jauh lagi. Maka dampak Al-Quran apa? Ini itu close-nya.
dampak Al-Quran ketika diterangkan. Tadi Al-Fakir sudah mengutip Al-Jumu'ah ayat kedua. Wallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Setelah Allah mengirimkan rasulnya yang ummi dan dari golongan manusia dan diberikan kitab wal hikmah, Al-Qur'an dan Al-Hadis, karena apa? Untuk mengentaskan wa in kanu min qablu lafi dhalalim, karena manusia itu sebelumnya berada di dalam dhalalim mubin, itu kesesatan yang betul-betul nyata. Berarti ketika Al-Qur'an itu diterapkan, pertama ya, dia itu akan mengentaskan manusia minaz zulumati ilan nur, dari kegelapan ya. Dari kegelapan menuju nur. Nur ini bukan yang lain tapi al-Islam. Iya. Nah, seperti itu. Satu itu. Yang kedua ya, Islam ini rahmatan lil alamin. Ketika Islam itu diterapkan secara sempurna, maka rahmatan lil alamin itu bukan hanya milik kaum muslimin, Nasrani, Yahudi, bahkan alam semesta. Semua makhluk ya. Semua makhluk akan kecipratan kalau bahasa kita, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, seperti itu. Ini yang terakhir. Al-Qur'an itu disebut sebagai al-mu'jiz. Atau karena mukjizat ya bahasa kita. Al-mu'jiz. Al-mu'jiz ini berarti melemahkan. Melemahkan apa itu? Melemahkan dah. Ini penjelasannya. Ketika bayangkan Mas, ketika Arab itu ya, itu kan lokasi yang non peradaban. Oh iya. Sangat tidak dilirik, sekitar enggak oleh, karena tandus disebut, maka disebut jahiliyah seperti itu. Tapi bayangkan ketika Allah itu menurunkan Nabi Muhammad dengan seluruh risalah yang dibawanya. Bayangkan lokasi tempat dengan tidak non peradaban, dan setelah Islam datang, bayangkan dampaknya ya. Romawi jauh sebelum Nabi Muhammad itu sudah ada peradaban Romawi. Adidayanya begitu. Luar biasa. Persia sudah sangat lama. Syam sudah sangat lama. Tapi bayangkan ketika Al-Quran itu diinstal ke dada-dada kaum muslimin pada saat itu dan diterapkan di seluruh kehidupannya, Romawi tunduk di dalam Islam, ya. Syam duduk di dalam Islam, Persia tunduk di dalam Islam, di bawah Islam, seperti itu. Dan puncaknya 2/3 dunia berada di bawah naungan Islam yang rahmatan lil alamin. Ketika apa? Ketika Al-Qur'an al-mu'jiz tadi diterapkan di seluruh aspek kehidupan kita. Mungkin itu, Mas. Masya Allah, luar biasa sekali, ternyata ketika Al-Qur'an dan Al-Hadis itu diterapkan, dampaknya itu ternyata sangat luas sekali, tidak hanya untuk manusia saja, tapi juga alam semesta, bahkan sampai mungkin tumbuhan, tanaman, hewan semuanya merasakan dampak baiknya. Ya, luar biasa sekali Ustadz Erik. Terima kasih pemaparannya pada hari ini, memberikan pandangan yang luar biasa kepada kita semua, apa dampak Al-Quran ketika diterapkan dan lain sebagainya. Ini tadi sungguh luar biasa, dan semoga pemirsa juga bisa mendapatkan manfaat dari obrolan kami pada hari ini, dan kita masih bisa berjumpa lagi di lain waktu bersama Ustadz Erik. Semoga saja masih di channel Dakwah Solo. Terima kasih Ustadz Erik atas waktunya. Semoga nanti dalam perjalanan pulang selamat dan bertemu keluarga. Amin. Jazakallah khair. Sekian para pemirsa Dakwah Solo. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.